Halo sahabat Odi, pada materi e-learning series ketiga, kita akan berfokus kepada penyerahan obat di apotek. Yuk sahabat Odi, kita simak bersama. Sahabat Odi yang di apotek pasti banyak pertanyaan nih. Mungkin penyerahan itu apa sih? Penyerahan adalah istilah yang dipakai untuk menyebutkan kegiatan menyerahkan obat di apotek kepada masyarakat. Siapakah yang bertanggung jawab dalam penyerahan obat di apotek? Apoteker bertanggung jawab. Apakah pemilik sarana apotek atau PSA juga bertanggung jawab? Ya, namun kewenangannya terbatas. Lalu, bagaimana pelayanan di apotek dapat terjadi sementara apoteker tidak hadir selama jam pelayanan? Yuk, mari sama-sama kita dorong peran apoteker dalam pengelolaan obat. Dalam Perbepom 24 tahun 2021, juga diatur bahwa apoteker penanggung jawab wajib bertanggung jawab terhadap penyerahan obat, yang mana selama jam operasional akan terjadi penyerahan obat di apotek. Selain pertanyaan-pertanyaan tadi, saya yakin sahabat Odi juga memiliki pertanyaan pamungkas tentang penyerahan, yaitu apa saja yang perlu kita perhatikan dalam penyerahan. Kami akan merangkum dalam 7 key point berikut. Yang pertama, perhatikan jenis obatnya. Dalam penyerahannya, ada yang memerlukan resep dan ada yang tidak. Kedua, apabila mendapatkan resep dokter, lakukan proses screening atau pengkajian terhadap resep tersebut. Ketiga, perlu menjadi perhatian juga bahwa penerimaan resep tersebut terjadi secara langsung atau daring menggunakan aplikasi. Keempat, penyerahan yang dilakukan kepada fasilitas pelayanan kefarmasian lain. Kelima, penyerahan kepada tenaga kesehatan. Keenam, penyerahan obat dengan syarat penyimpanan khusus. Terakhir, seluruh kegiatan penyerahan tersebut wajib didokumentasikan. Yuk, sahabat Odi, kita bahas satu-satu ya. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, penggolongan obat dibedakan berdasarkan cara mendapatkannya dengan atau tanpa resep. Obat tanpa resep terdiri atas obat bebas yang berlogo hijau dan obat bebas terbatas yang berlogo biru. Obat bebas terbatas juga memiliki label peringatan, kotak yang berwarna hitam seperti yang terlihat pada layar. Sebagian besar obat bebas terbatas yang beredar mengandung prekursor farmasi dan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Biasanya kita temukan pada obat flu dan batuk. Obat dengan resep terdiri atas narkotika, psikotropika, antibiotika, obat keras yang mengandung prekursor farmasi, dan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Penyerahan obat-obat ini wajib diserahkan dengan adanya resep dokter. Sahabat Odi dapat melihat lebih rinci tentang zat aktif apa saja yang merupakan obat dengan resep pada beberapa peraturan berikut. Yang pertama, Permenkes nomor 7 tahun 2025, Permenkes nomor 6 tahun 2025, Permenkes nomor 29 tahun 2023, dan Perbepom nomor 12 tahun 2025. Sahabat Odi yang menerima resep dari pasien, jangan terburu-buru ya untuk langsung mengambil obat dan diserahkan kepada pasien. Tapi, lakukan pengkajian atau screening terlebih dahulu. Berdasarkan Permenkes nomor 73 tahun 2016, terdapat 3 kegiatan dalam pengkajian resep. Yang pertama, pengkajian secara administratif. Yang kedua, pengkajian secara farmaseutis. Dan yang ketiga, pengkajian secara klinis. Secara umum, tujuan dari pengkajian resep adalah untuk menganalisis masalah terkait obat dan apabila ditemukan masalah, harus dikonsultasikan kepada dokter penulis resep. Pengkajian administratif ditujukan untuk memastikan keaslian resep, melihat resep dapat dilayani atau tidak, dari sisi kejelasan tulisan, dan ketersediaan obat di apotek sahabat Odi. Sisi administratif dapat dilihat dari yang pertama, informasi umum seperti tanggal resep, bentuk resep, apakah resep asli atau berupa salinan resep, jenis obat yang tertera, dan permintaan ITER. Perlu menjadi perhatian terhadap permintaan ITER. Hal yang sahabat Odi harus ingat adalah resep obat dengan permintaan ITER dilarang diserahkan sekaligus. Salinan resep adalah salinan yang dibuat dan ditandatangani oleh apoteker menggunakan belangko salinan resep
dan bukan merupakan fotokopi dari resep asli. Identitas dokter penulis resep seperti nama, tempat praktek, nomor izin praktek, dan nomor telepon dokter guna konfirmasi apabila terdapat ketidaksesuaian. Selanjutnya, identitas pasien seperti nama, umur, alamat, tinggi dan berat badan jika diperlukan, guna antisipasi apabila terjadi kesalahan pemberian obat. Kegiatan kedua yaitu pengkajian farmaseutis. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai obat racikan dapat diracik bersamaan atau tidak, atau membutuhkan keahlian atau peralatan khusus atau tidak. Sisi farmaseutis dilakukan melalui pengecekan terhadap pertama, nama, bentuk, dan kekuatan sediaan. Selanjutnya, stabilitas obat selama penyimpanan ataupun ketika dicampurkan. Lalu, ketercampuran obat untuk melihat keperluan keahlian atau peralatan khusus dalam pencampuran atau dispensing obat. Pengkajian klinis guna untuk mencapai tujuan dari pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien atau dikenal dengan pharmaceutical care. Melalui tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara pakai, dan tepat dokumentasi. Secara klinis, seorang apoteker mampu untuk melihat permasalahan dan merekomendasikan solusi kepada dokter penulis resep. Beberapa hal yang dilihat dalam pengkajian klinis adalah, yang pertama, ketepatan indikasi, dosis, dan waktu penggunaan obat untuk mencapai tujuan terapi. Yang kedua, aturan, cara, dan lama penggunaan obat. Selanjutnya, tidak didapatkan duplikasi atau pemberian zat aktif yang sama dalam pengobatan. Lalu tidak muncul reaksi obat yang tidak dikehendaki atau ROTD seperti alergi, efek samping, dan lain-lain. Selanjutnya, obat yang diberikan tidak bertentangan ataupun saling berinteraksi satu sama lain. Sahabat Odi, melalui digitalisasi yang ada saat ini, penyerahan obat di apotek juga dapat dilakukan secara daring atau kita kenal dengan istilah telefarmasi. Pada Permenkes 17 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan, juga telah diatur bahwa apotek dapat memberikan pelayanan kefarmasian secara elektronik atau telefarmasi dan pengantaran obat, yang mana dalam melakukan pelayanan telefarmasi, apotek harus memenuhi perizinan berusaha sebagai penyelenggara sistem elektronik farmasi atau PSEF, atau apotek bermitra dengan penyelenggara sistem elektronik farmasi atau PSEF. Apabila sahabat Odi memilih untuk bermitra dengan PSEF, jangan lupa untuk memahami setiap poin perjanjian kerjasama, terutama di bagian hak dan kewajiban, serta cara penggunaan sistem PSEF tersebut. Untuk mengetahui daftar PSEF yang telah disetujui perizinannya, sahabat Odi dapat melihat di tautan PSEF dari Kementerian Kesehatan seperti yang tercantum pada layar. Meskipun secara daring, tetap ada peraturan dan batasan yang sahabat Odi perlu pelajari lebih lanjut. Peraturan yang dimaksud adalah Per-BPOM nomor 14 tahun 2024 tentang pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring. Sahabat Odi, apotek juga dapat menyerahkan obat ke fasilitas pelayanan kefarmasian lain ataupun kepada tenaga kesehatan. Namun, terdapat batasan, syarat, dan ketentuan. Peraturan tersebut pada Per-BPOM nomor 24 tahun 2021 dan Permenkes nomor 17 tahun 2024. Fasilitas pelayanan kefarmasian lain berupa instalasi farmasi rumah sakit, klinik, dan puskesmas, serta apotek lain. Dalam penyalurannya, apotek dilarang untuk melakukan kegiatan distribusi atau penyaluran obat atau melayani dan menyerahkan obat dalam jumlah besar. Kondisi dan syaratnya diatur apabila, pertama, terjadi kelangkaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP di fasilitas distribusi. Yang kedua, terjadi kekosongan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP di fasilitas pelayanan kesehatan, atau jumlah yang dapat disalurkan pada saat terjadi kelangkaan dan atau kekosongan paling banyak 1 resep. Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang juga diatur dalam perundang-undangan.
Antara lain, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 0107 Menkes 4799 2021 tentang daftar obat keadaan darurat medis. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Keadaan darurat medis adalah pada keadaan di mana klinis pasien membutuhkan tindakan medis segera untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah kecacatan. Tenaga medis yang dimaksud adalah dokter dan klinik tanpa pelayanan kefarmasian yang dapat menyimpan obat dalam jumlah tertentu sesuai kebutuhan pelayanan. Sementara untuk praktek bidan dibatasi hanya untuk pelayanan antenatal, persalinan normal, penata laksanaan bayi baru lahir, nifas, keluarga berencana, dan penanganan awal kasus kedaruratan kebidanan dan bayi baru lahir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan untuk praktik keperawatan, terbatas ruang lingkupnya hanya pada obat bebas dan obat bebas terbatas. Tabel berikut adalah daftar obat keadaan darurat medis yang dapat dikelola oleh praktek bidan. Pada materi e-learning aspek penyimpanan, sahabat Odi telah mengenal dan mengetahui tentang produk rantai dingin. Pada prinsipnya sama, dalam penyerahan ini, tujuannya adalah penjagaan mutu obat hingga diterima dan digunakan oleh pasien. Sehingga, dalam penyerahannya pun juga wajib disertai informasi cara penyimpanan kepada pasien. Penyerahan ini dapat diberikan kepada dokter penulis resep. Semisal di apotek sahabat Odi terdapat praktek dokter yang menggunakan produk rantai dingin untuk tindakan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyerahannya adalah, yang pertama, pengirimannya wajib menggunakan wadah kedap yang dilengkapi dengan ice pack atau cool pack. Ice pack atau cool pack tidak boleh bersentuhan langsung dengan obat. Pengiriman tersebut wajib divalidasi bahwa selama pengiriman, suhu yang direkomendasikan tetap terjaga. Terakhir, sebelum dan sesudah pengiriman, wajib dilakukan pemeriksaan suhu dan dilakukan pencatatan. Kita masuk dalam materi yang tak kalah penting, yaitu dokumentasi. Sahabat Odi, seluruh kegiatan penyerahan yang dilakukan wajib didokumentasikan. Apa sih yang dapat didokumentasikan? Yang pertama, resep yang telah sahabat Odi terima dan kaji. Selanjutnya, dokumen atau surat permintaan tertulis dari fasilitas pelayanan kefarmasian lain maupun tenaga kesehatan. Lalu, resep disimpan terpisah berdasarkan komoditinya. Misalnya, resep yang mengandung narkotika disimpan terpisah dari psikotropika. Begitupun dengan yang mengandung prekursor farmasi. Apabila dalam satu resep mengandung psikotropika dan prekursor, maka disimpan bersamaan dengan resep psikotropika. Seluruh resep atau surat permintaan tertulis harus mampu telusur dan dapat ditunjukkan pada saat diperlukan. Yang terakhir, penyimpanan sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 tahun. Hai sahabat Odi, terima kasih telah menyelesaikan materi e-learning untuk aspek penyerahan obat di apotek ya. Kami butuh dukungan para sahabat Odi untuk menyebarluaskan materi ini ke sahabat-sahabat lainnya. Dan apabila sahabat Odi merasa terbantu dan cakrawala wawasannya bertambah, yuk follow dan tag Instagram kami @wasdisobat.bepom dengan hashtag wasdis untuk UMKM dan hashtag Lentera. Hore, seluruh materi hari ini sudah selesai sahabat Odi. Terima kasih atas kesetiaan para sahabat dalam mengikuti dan menyelesaikannya. Oh iya sahabat Odi, sejak 1 Oktober 2025, kami telah hadir dalam layanan konsultasi live chat pelayanan kefarmasian. Sahabat dapat mengunjungi subsite direktorat kami seperti yang tertera pada layar ya. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Dadah.